proses penyelenggaraan pengamanan dan pengaturan lalu lintas. Ya Sobat NTMC, selama berlangsungnya Operasi Keselamatan 2022, Sobat NTMC, melalui Korps Lalu Lintas Polri berhasil memaksimalkan pengamanan lalu lintas untuk keamanan dan kenyamanan para delegasi dari berbagai negara di dunia yang datang ke Bali. Sebut saja aplikasi kendali koordinasi komunikasi dan informasi atau K3I serta penggunaan CCTV terkoneksi yang memudahkan pemantauan lalu lintas di Command Center setempat. Juga menerapkan sejumlah rekayasa lalu lintas, patroli pengawalan khusus, dan pengamanan rute hingga kelancaran jalan kepala negara dan tamu VVIP sukses dilaksanakan. Berikut liputan tim redaksi NTMC Polri selengkapnya untuk Anda dan selamat menyaksikan. Kepolisian Negara Republik Indonesia atau Polri konsisten melakukan pengamanan dalam perhelatan konferensi tingkat tinggi atau KTT G20 di Provinsi Bali. Dalam hal ini Polri sebagai institusi keamanan menerapkan sistem pengamanan di berbagai sektor, salah satunya pada bidang lalu lintas. Melalui Korps Lalu Lintas Polri atau Korlantas Polri memaksimalkan pengamanan lalu lintas untuk memastikan keamanan dan kenyamanan para delegasi dari berbagai negara di dunia yang datang ke Bali. Salah satunya dengan gencar melaksanakan latihan pengelolaan kendaraan listrik berbasis baterai baik roda 4 maupun roda 2. Latihan ini dilakukan agar para personil terlatih memahami karakteristik dari kendaraan listrik baik roda 2 dan roda 4 dengan performan spesifikasi teknis. Tentunya unsur keamanan dan keselamatan menjadi yang paling utama. Tiap kali akan kegiatan kita tentunya ada yang namanya briefing. Ada beberapa konsenyes yang harus kita sampaikan, apa yang boleh, tidak boleh, patut, tidak patut dilakukan, kita terus selalu ingatkan. Ya, di samping untuk tugasnya mereka nanti sudah ada masing-masing, siapa yang bagian pengawalan, siapa yang bagian di rute, siapa yang di bagian parkir, itu betul-betul disampaikan. Ada hal-hal yang secara umum kita perlu ingatkan tadi saya katakan, bagaimana mereka membawa perilaku ketika berada di jalan, ketika sedang mengemudikan kendaraan dinas maupun roda 2 maupun roda 4 umpamanya, tentang penggunaan sirene pada saat emergency atau tidak. Nah, ini hal-hal yang kita ingin ingatkan kepada mereka supaya tidak lupa. Kendaraan listrik digunakan para kepala negara dan delegasi yang ikut dalam penyelenggaraan konferensi tingkat tinggi atau KTT G20 di Bali. Bahkan aparat kepolisian yang ikut mengamankan jalannya KTT G20 juga disiapkan kendaraan listrik baik motor dan mobil. Kendaraan listrik yang digunakan Polri untuk pengawalan hingga patroli salah satunya yakni Renault Twizy. Kendaraan ini dipakai untuk patroli mengamankan beberapa wilayah yang menjadi venue dan tempat akomodasi delegasi. Patroli gabungan polisi wanita atau Polwan dan Korps Wanita Angkatan Darat atau KOWAT ini dilakukan secara berkala hingga kepala negara atau delegasi kembali ke negaranya dengan pengamanan yang baik membawa nama Indonesia menjadi harum di mata dunia. Hal ini dilakukan agar kepala negara atau delegasi merasa aman dan nyaman karena TNI Polri selalu 24 jam mengamankan. Kepolisian Negara Republik Indonesia atau Polri dipimpin langsung oleh Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo meninjau sejumlah jalur dan venue yang menjadi tempat kunjungan delegasi negara-negara G20. Selain itu, juga melakukan koordinasi dengan Pas Pampres untuk memastikan titik-titik pengamanan yang dibagi menjadi 3 ring pengamanan. Dengan koordinasi langsung, Polri pastikan semua unsur pengamanan memahami tugas dan tanggung jawab masing-masing ring pengamanan dengan baik.
Korlantas Polri juga membentuk posko pemantauan sebagai bentuk dukungan pengamanan KTT G20. Di dalamnya terdapat ruangan comment center sebagai bentuk antisipasi gangguan lalu lintas dan keamanan selama KTT G20. Di ruangan tersebut semua kegiatan arus lalu lintas hingga pergerakan personil Korlantas Polri yang bertugas mengawal delegasi terpantau melalui aplikasi kendali koordinasi komunikasi dan informasi atau K3I. Menurut Kakor Polri, Irjen Pol Firman Santiabudi, posko K3I Nusa 2 juga terkoneksi dengan CCTV yang tersebar di wilayah Bali dan terfokus pada rute maupun lokasi yang akan dilalui para delegasi KTT G20. Ya, secara khusus Postragia ini kita dirikan untuk mendukung kegiatan posko operasi yang ada di ITDC. Ya, sementara untuk pusat back office kita ada di Polda Bali. Nah, ini memudahkan, kita sering menyebutnya dengan pos aju. Nah, tapi di Tragia ini heavy-nya adalah kepada monitoring pergerakan kendaraan yang ada di jalan, termasuk kegiatan-kegiatan yang bergerak pada saat pengawalan menuju dan ke objek titik berarti kepada lalu lintas. Termasuk comment center pusat yang telah terintegrasi ribuan kamera CCTV yang dilengkapi dengan pemindai wajah atau face recognition. Teknologi mendeteksi wajah jika nantinya ada daftar pencarian orang atau DPO, kepolisian dan orang yang dicurigai melakukan tindak kejahatan, sehingga langsung bisa dilakukan tindakan pengamanan. Pada puncak acara G20 yang jatuh pada 15 dan 16 November 2022, Korlantas Polri diketahui menerapkan sejumlah rekayasa lalu lintas, patroli pengawalan khusus dan pengamanan rute guna kelancaran jalan tamu Very Important Person atau VVIP. Pihaknya dinyatakan berhasil mengurangi kepadatan arus lalu lintas sekaligus memudahkan mobilitas para delegasi dan kepala negara anggota G20 dengan memberlakukan sistem ganjil genap selama acara KTT G20 Bali. Di sejumlah titik lokasi selama 11 hingga 17 November 2022, sesuai dengan surat edaran Ditjen Perhubdar nomor 3 tahun 2022 tentang pengaturan lalu lintas. Juga membantu melaksanakan rekayasa seperti beberapa waktu ke depan, jam-jam tertentu, dan akan diinformasikan juga lagi kepada masyarakat. Akan ada pembatasan-pembatasan aktivitas kendaraan di jalan, seperti kendaraan berat dan sebagainya. Kemudian dari Bapak Gubernur juga sudah mengizinkan untuk beberapa sekolah sementara dilaksanakan dengan di rumah, ini untuk membantu sekali lagi kelancaran yang akan kita harapkan dengan tetap memberikan kenyamanan dan tidak ada memberikan gangguan karena ekonomi juga harus jalan.